sekarang. Sekarang masuk 3 provinsi. Tingkat provinsi. 8 pesantren madrasah aliyah sedang mengikuti ASN tingkat provinsi di Indramayu. Ada dari berbagai mata pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi, bahkan sampai bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena Yang praktek ini kelas berapa? Kelas 10, kelas 12. Kelas 10, setiap kelas kelas 12. ada. Setiap level ada. Setiap kelas, Setiap kelas. Setiap angkatan. setiap angkatan. Iya. Dari kelas 7. Kelas 10, 11, 12. Oh, 10. Aliyah. 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 Jadi Aliyah udah prakteknya ini. Aliyah. Sekarang udah dibagi 2 kan? Enggak, Pak. Semua full 1 ya? Boleh. Kalau dulu kan IPA IPS. Oh, tetap IPA IPS ada. Tetap ada Iya. IPA IPS. Nah, ini untuk Yang MIA. untuk IPA ini. Ini berarti untuk IPA. Iya. Yang IPA. Biologi, fisika, kimia ya. Ada ya. Kalau zaman kami dulu tuh kimia dan IPA. Kimia. Saya dulu ngambil kimianya dulu. Kalau dari IPA. Kalau sekarang tuh digabung. Iya. Jadi IPA, kimia dengan itu. IPA matematika jadi satu. Ya. Untuk sanawiyah sama apa namanya SLTP-nya belum ya? Oh, ada di gedung Ada sebelah. juga. Jadi ini setiap satuan pendidikan itu gedungnya masing-masing. Punya lab masing-masing. Gedungnya sendiri. Ini gedung Usmani bin Affan untuk Madrasah Aliyah. Kalau gedung Sanawiyah itu gedung alim. Masing-masing ada labnya juga. Ada labnya masing-masing. Ada labnya juga. Iya, kan kurikulumnya masing-masing. Iya. Maka berasnya warnanya merah, brown rice. Jadi kalau mau brown rice saja sampai di sini udah selesai. Iya, iya. Ada Itu. kulit arinya, Bi, ya. Ada kulit arinya, Ya, itu lebih yang bagus. mahal itu Kualitas sebetulnya. berasnya lebih bagus. Kalau di di Amerika maupun di itu maunya udah brown rice ini. Brown rice. Itu ya. Kalau sini kan maunya putih. Merah. Nah, baru kemudian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan Ku Amar, tentunya di Mars TV. Hari ini aku ditemani oleh Abangda Rahmat Sawal. Selamat datang Abangda. Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja nih Abangda. Ya, Kita tak mau banyak-banyak, kita mau singkat-singkat aja supaya kasus daripada Syekh Panji Gumilang juga singkat. Bagaimana nih Bang kabar tentang Syekh Panji Gumilang? Proses penahanan yang beliau alami ini sudah tidak alami lagi. ya, Ini sudah tidak seperti hukum yang semestinya. Seperti ada sesuatu yang dialami oleh Syekh itu sendiri. Asumsi yang beredar baik dari media, baik dari pengurus-pengurus keagamaan itu sendiri dan juga masyarakat tentunya. Ini membuat kita selaku orang yang mencari fakta, orang yang mencari sisi kebenaran, selalu bertanya, ada apa di balik kasus daripada Syekh Panji Gumilang? Dari Abangda sendiri, apakah ini konspirasi atau apa sih namanya nih kira-kira? iya, Bagaimana, Bang? iya. Semakin nggak jelas kalau kita lihat kasusnya. Sudah sejak dia kalau nggak tak silap tanggal 2 Agustus sudah mulai ditahan. Kemudian tanggal 30 September kemarin 60 hari, karena kan 20 hari tahan, diperpanjang 40. Kemudian MUI dan kawan-kawan pun sudah mencabut laporan, mencabut aduan mereka Barreskrim, tapi kok tak kunjung dikeluarkan gitu kan. Maka banyak yang menduga sebenarnya ada konspirasi gitu. Pemufakatan atau kesepakatan untuk memang menjarakan Panji Gumilang gitu. Apalagi Barreskrim sudah melihat banyak uang di rekening Panji Gumilang. Nah, biasanya kan kasus hukum itu ditentukan dulu apa motif kesalahannya ataupun jenis pidananya gitu kan, baru dipenjara gitu kan, baru ditangkap. Ini kan kita lihat dia dipenjara dulu, kemudian baru dicari kira-kira pidana apa yang dia lakukan. Dari awal itu Mahfud MD sudah mengatakan ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Secepat itu gitu. Nah, Sangkaan itu dituduhkan. Padahal sampai sekarang itu kan belum ada terbukti
Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada 2 alat Alat bukti. bukti. Tindak pidana pencucian uang itu yang sebenarnya yang bermasalah harusnya yang mengirim uang ke Panji Gumilang. Jadi banyak yang menduga ada konspirasi untuk memang sengaja memenjarakan Syekh Panji Gumilang. Bahkan ada juga kita mendengar asumsi-asumsi dari beberapa pihak bahwa seperti adanya pihak yang dibayar untuk mengangkat berita ke publik tentang sisi keburukan daripada Syekh Panji Gumilang ataupun daripada Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Itu bagaimana Abang menanggapinya? Jadi dugaan itu atau asumsi itu bisa dibenarkan. Jadi sudah ada semacam skenario dari awal. Nah inilah makanya dibilang konspirasi gitu kan. Konspirasi ini kan mufakat jahat antara 2 orang atau lebih. Kenapa mencuat atau muncul ke permukaan video-video beliau ditebar? Berarti kan sudah ada target dari awal. Sebahaya itukah Syekh Panji Gumilang ya, terhadap rezim atau terhadap orang yang ingin memerintah di Indonesia ini? Nah, sehingga dia harus dipenjarakan. Kalau kita lihat memang sosok Syekh Panji Gumilang ini betul-betul sosok yang sesuai dengan konstitusi negara kita, Pancasila. Dia kan betul-betul orang yang Pancasilais, pengagum Soekarno, betul-betul nilai-nilai Pancasila itu dia wujudkan. Jadi mungkin mereka melihat ini bahaya ini gitu. Syekh Panji Gumilang bila mendapat dukungan massa. Jadi boleh jadi sebelum berkembang, sebelum berbuah, dimatikan dulu. Gitu ya Bang ya. Banyaknya pelaku-pelaku seperti korupsi, pelaku tindak pidana yang lain. Kita yang namanya keluarga itu bisa berinteraksi, itu kita bisa mendengar langsung apa keluhan atau apa pertanyaan-pertanyaan daripada tim yang mengorek berita daripada si tersangka, kita katakan gitu ya. Nah, dalam hal ini beliau adalah Syekh Panji Gumilang. Nah, tapi kita tidak mendengar sejauh apa yang sudah berjalan, karena kita lihat juga keluarga Syekh sendiri ataupun daripada pihak lawyer sendiri itu tidak ada sama sekali menyatakan di publik tentang mungkin keresahan, mungkin kegelisahan, mungkin apapun itulah gitu. Ini nggak ada terdengar sama sekali. Jadi di sini yang muncul bagi kita pertanyaan itu, ini benar-benar ada sesuatu ini gitu. Itu bagaimana Bang? Misteri ya? Iya misteri. Iya misteri. Ya kabar terakhir kita dengar kan pengacara atau lawyernya Panji Gumilang ini berdamai dengan MUI. MUI dalam hal ini yang melaporkan yaitu Ihsan Tanjung, Ken Setiawan, Abdul Ghani mencabut laporannya. Nah, baru itu kita dengar. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Mereka serahkan kepada polisi. Polisilah yang nanti menentukan bagaimana selanjutnya. Apakah ini nanti restoratif justice atau di SP3 atau disidangkan, nggak ada kejelasan gitu. Nah, kabar terakhir Menteri Agama Yakut Kolil, Kaumas ada mengirim utusan ke Pondok Pesantren Al Zaitun meneliti. Kalau Abang melihat, mereka ini tertarik dengan aset Panji Gumilang gitu, aset Al Zaitun ini. Jadi semacam ada juga yang kita nggak tahu di pihak lembaga Al Zaitun sendiri atau Syekh Panji Gumilang sendiri. Ada orang-orang yang memang mau menggantikan posisi beliau, kita nggak ngerti nih gitu. Karena memang misteri kasus ini. Jadi harapan kita, Bareskrim segeralah mengambil keputusan, kebijakan. Bagaimana kasus ini? Kalau memang tindak pidana pencucian uang itu sudah jelas tidak ada 2 alat bukti, di SP3 aja. Nah kemudian kasus penistaan agama yang sudah menjadi tersangka. Kalau 3 penuntut atau 3 pengadu atau pelapor tadi sudah mencabut laporannya, sudah diselesaikan juga. Pengadilan ini sudah dibahas di kalangan ulama bahwa tidak ada masalah dengan pemikiran Syekh Panji Gumilang. Nah, berarti semacam ada paksaan ingin bagaimanapun caranya supaya Syekh Panji Gumilang ini ditahan gitu, tidak keluar. Terus juga di awal sudah ada rencana mereka ingin mengambil jatah di pondok pesantren ini, dibagi-bagi untuk MUI atau Kementerian Agama atau kelompok lain begitu. Senista inikah penegak hukum di negara kita? Jadi kalau patut diduga ada konspirasi di balik penahanan ini, ya boleh jadi. Yang namanya konspirasi kan selalu tidak terungkap siapa pelaku awalnya. Yang penting ada kelompok-kelompok yang ingin memenjarakan dia. Gitu. Jadi ini memang luar biasa ya kawan-kawan semua. Kalau kemarin kita pernah melihat
kasus kepolisian yaitu Verdi Sambo, kita sebut aja ya Bang ya kasusnya, yang cukup menyita perhatian publik bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Kalau itu kita katakan itu jelas ya Bang ya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang jenderal terhadap bawahannya. Namun kali ini ironi bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pendidik, seorang guru, seorang syekh yang memang memiliki talenta yang baik sebenarnya mesti harus dihadapkan di meja peradilan. Kita harapkan ataupun yang kita inginkan itu tidak terjadi kepada syekh itu sendiri. Alangkah sangat tidak adilnya kita melihat saat ini bagaimana pengadilan ataupun hukum yang ada di negeri ini makin lama makin ngaco, kalau orang Jakarta mungkin bilang makin ngaco nih gitu. Sehingga seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda, keyakinan yang tidak sama dengan mainstream itu hati-hati gitu. Nah, ini yang membuat memang semakin bobroknya nilai demokrasi di Indonesia ini. Mungkin itu saja mungkin Bang ya diskusi singkat kita hari ini, karena kita semua sebenarnya sangat menantikan kejelasan daripada kasus yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang, agar beliau bisa kembali ke Pondok Pesantren Al Zaitun yang mana seluruh santri sudah menunggunya Bang ya. Nah, demikian kawan-kawan diskusi singkat kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.